Oh, dan anak saya, terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Direktur. Oh iya. Kemarin si Mas Sopo Sigit kontak saya. Oh iya. Teman kuliah Pak ya? Gambarannya terkenal Pak. Oh gitu ya? Makanya jadi museum kan Pak? Ya gitu loh, dari museum kok mesti ngeru. Macannya aja 2 itu ada macan. Ini kalau itu rakyatnya Mas Gibran yang jualan di Triwindu. Itu kan gini-gini kan masih ada juga. Banyak mereka masih lagunya Gesang gitu. Dulu di Jakarta itu ada radio namanya M97. Saya itu pendengar setianya. Setiap Rabu itu namanya Rabu Rock. Itu 24 jam ngerok. Dan itu di Borobudur dekatnya apa? Ini baru lokal. Kultura itu saya apa waktu kuliah. 10 tahun pernah lulus. Malah. Paling lama. Oh, sobat. Kebetulan. Terima kasih pagi sarapan sekolah ya. Fauzi Pak Dio kayu. Oh iya, terima kasih Pak Fauzi ya kemarin ketemu. Iya, kemarin ketemu. Iya. Ini rekaman zaman dulu ya. Iya. Gitu. Zaman sekarang kan bisa umri gitu. Nusa satu dan dua, jadi air juga nanti kami bagaimana kita bisa mengembangkan intellectual property ini kita bisa bisa tapi ada juga jalan yang tidak kita kembangkan tapi itu mungkin akan kita menjadi kebanggaan lokal dan maupun juga musik dan seniman dari nasional kita pertahankan heritage seperti tadi yang sudah dimention sama Pak Yadi, tapi kontennya yang kita rubah menjadi yang lebih kekinian, jadi lebih kontemporer. Next. Nah, jadi kalau tempat proses rekaman proklamasi, kita emang sengaja membuat pengunjung itu berkontemplasi, terus mendengarkan suara asli dari proklamasi saat itu. Jadi di sini masih ada rekamannya juga, masih original asli. Kita bikin ruangan gelap, terus kita dengarkan suara asli dari proklamasi. Diskusi juga dengan Mas Tarigan, Pak Tarigan, kalau ternyata tuh kita butuh satu library musik mungkin kayak mahasiswa yang bisa disewa, terus kita makan sambil fine dining di situ, terus kita bisa dengerin musik-musik lokal atau musik-musik zaman dulu. Next. Ini masih sama. Nah ini studio musiknya rencananya kita tetap sama, gede gini, tapi fungsinya nggak hanya studio musik, kita bisa bikin juga jadi kayak semacam teater kecil untuk main musik. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, jadi lebih variatif di sini Pak. Next. Nah sisanya adalah F&B yang tadi. Next. Ini yang teaternya, kita inginnya emang sebenarnya nge-blend dengan alam, terus ada juga yang lebih interaktif gitu. Next. Ini next masuk. Nah ini suasananya di dalam amphitheater, terus ini yang si plaza besarnya itu. Next. Nah ini angkringan, jadi rasanya itu lebih lokal juga. Next. Nah ini suasananya. Next. Kita juga tetap sediain ada satu masjid, jadi untuk pengunjung. Next. Ini cepat aja. Lain pasti harus kita kita kawal agar heritage-nya tetap ada, tetap bagus. Tapi saya kepingin kalau itu jadi museum ya betul-betul menjadi living museum ya. Kalau kemudian jadi kumpulan benda mati, entah dikira gudang. Dan menurut saya ini menjadi Lokananta Reborn gitu ya. Kalau menjadi Lokananta Reborn, harapan saya heritage and research nanti. Jadi heritage-nya ada, orang kemudian bisa riset. Kenapa riset? Lokananta bisa menjadi kembali pusat pertumbuhan seni, wabil khusus musik. Karena catatan berikutnya nanti kita mesti menyiapkan lebih banyak event
konser yang rutin, dan ini old and new. Old itu yang tua-tua juga boleh main, new itu band-band muda juga boleh main, yang indie boleh main gitu ya. Termasuk musik yang masa lalu, yang kuno, maupun yang baru. Jadi old and new-nya ini terkait dengan ya usia artisnya, tapi juga genre musiknya, termasuk jenis-jenisnya. Kuliner dan merchandise tadi menurut saya bagus, tapi saya sih masih punya pikiran ya, akan muncul nanti keinginan orang seperti para tukang foto itu. Tukang foto yang hemat. Pak Gajar, Gimana Pak terkait ini Pak rencana ini penataan? Ya kita senang sekali beberapa waktu lalu Pak Menteri BUMN kontak saya, ingin saya dan Pak Wali Kota Mas Gibran menerima paparan dari tim Jakarta, termasuk dari BUMN yang akan support ini. Intinya kalau saya mewakili ya Lokananta Reborn gitu ya. Tadi sudah disampaikan rencana pembangunan penataan fisiknya, fungsinya ditambah, terus kemudian ya harapannya ini menjadi destinasi wisata yang baru, mudah-mudahan sih keren ya. Nanti Mas Wali juga akan membantu bagaimana ini kreatif hub-nya nanti juga hidup dan basis seninya muncul. Ini kan musik ya, maka saya ingin juga nanti di sini ada School of Music, ada museum yang menjadi living museum, sehingga kalau ada orang konser ya suruh nyumbang lah pengalamannya, apakah bukunya, apakah rekamannya, dan orang bisa belajar sejarah musik dari sini lebih banyak. Kuliner ada, nanti ruang ekspresi ada gitu ya. Yang saya harapkan tuh setiap hari ada orang bermain musik di sini, ditonton nggak ditonton gitu. Jadi artinya mereka punya panggung yang bisa kita kelola dengan gampang, dan bakat-bakat itu akan muncul, dan kemudian industri kita akan hidup lagi. Kira-kira kayak gitu. Kalau untuk para musisi lokal sendiri seperti Kenapa? mulai kapan? Mulainya bisa bulan ini atau bulan depan? Bulan depan. Awal bulan depan. Ini kerjanya agak cepat. Kira-kira Desember nanti sudah ada hasilnya. Jadi ini kerja Bandung Bondowoso lah. Meskipun Bandung Bondowoso perginya ya sama Toyib, ini nggak pulang-pulang. Apa? Pemprov sendiri apa yang diinginkan? Permintaan dari panitia ke Pemprov ya, Pak, ini jadikan destinasi wisata. Oke. Ini jadi prioritas. Oke, gitu aja. Pokoknya saya oke terus ini.